Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji Tuhan, kita boleh mengambil kesempatan kali ini untuk sama-sama mendiskusikan dan mendalami berbagai pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat. Saat ini saya Pendeta Edward Taliwongso tidak sendiri, ada Pendeta Widodo Purwanto, Pendeta Jerry Jacobs, dan juga Pendeta Felix Gosal. Kami senang oleh karena saudara-saudara banyak yang menyaksikan tayangan ini dan merasa diberkati. Dan kami sangat percaya bahwa saudara-saudara telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti diskusi ini dengan tidak mengabaikan tanggung jawab pribadi kita untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Baiklah, kita sudah siap untuk berdiskusi, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami boleh sekali lagi mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami akan berdiskusi, berbagi pandangan kami, dan biarlah kiranya kuasa Roh Suci saja yang akan menolong dan menuntun diskusi kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-11, dengan judul Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Lalu kemudian ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat adalah Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, kita perlu mengerti dan memahami apa pokok bahasan di Ibrani pasal 12. Dan kalau kita lihat penulis kitab Ibrani membandingkan antara kehidupan yang rohani dan itu seperti sebuah perlombaan iman. Lalu kemudian dia menjelaskan mengapa Tuhan kadang-kadang mendisiplin umat-umatnya, lalu kemudian dia juga mengamarkan tentang bahaya ketidakpercayaan. Kalau kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang perlombaan iman. Ayat 5 sampai ayat 13 itu bicara tentang ganjaran Tuhan, ganjaran dari Tuhan. Mengapa dia mengganjar umatnya? Ada alasannya, yaitu untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anaknya, dan yang kedua adalah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Lalu kemudian ada upah yang dibicarakan di sana, bahwa disiplin itu akan mendatangkan kebenaran dalam tabiat. Disiplin juga mendatangkan rasa damai di dalam hati orang-orang percaya. Lalu kalau kita maju terus ke ayat 14 sampai ayat 17, di sana ada tantangan yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani, tantangan untuk berhidup damai dengan semua orang. Tantangan untuk kehidupan yang kudus dan kehidupan yang murni. Tantangan supaya jangan ada akar ketidakpercayaan di antara orang-orang percaya. Lalu ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24, dia menggunakan kontras, ya, bahasa kontras, dua gunung. Yang pertama adalah Gunung Sinai, tokohnya adalah Musa, dan yang penting di sana adalah prinsip hukum Allah. Sementara yang kedua adalah Gunung Sion, tokohnya adalah Kristus, lalu kemudian bicara tentang kasih karunia Allah. Ayat 25 sampai ayat 27 di sini memberikan amaran, lalu kemudian peringatan tentang bahaya ketidakpercayaan di antara orang-orang percaya. Lalu dua ayat yang terakhir, ayat 28 dan ayat 29, bicara tentang kedatangan Kristus sebagai Raja, dan bagaimana Tuhan itu sebenarnya sebagai api yang menghanguskan. Mengamarkan kepada para pembaca bahwa kalau mereka tidak setia, kalau ada ketidaksetiaan kepada mereka, kalau mereka tidak berhasil menyelesaikan perlombaan iman, maka hati-hati. Tuhan akan datang bukan sebagai juru selamat yang dinanti-nantikan, tetapi Dia akan datang sebagai api yang menghanguskan. Kira-kira inilah pokok bahasan di Ibrani pasal 12, banyak bicara tentang perlombaan iman, dan itulah sebabnya ini pasal yang disukai. Oleh karena agak mudah dicerna ketika kita membandingkannya dengan pasal-pasal yang lain di dalam kitab Ibrani. Baik, terima kasih Pendeta sudah meletakkan landasan untuk kita melanjutkan pembahasan kita untuk pelajaran Sekolah Sabat yang ke-11. Dan kita akan datang kepada poin penting dari ayat inti kita. Yang pertama, terdapat
kalimat marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan kita di dalam kalimat ini? Kalau kita mau menentukan siapa mereka yang disebut dengan kita di dalam ayat inti kita, maka kita perlu menarik garis lurus ke belakang sedikit ke Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 menjelaskan tentang siapa kita. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan satu kali oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Yang berikutnya, mari kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 Ibrani pasal yang ke-10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jadi orang-orang yang telah menerima jasa darah Yesus Kristus. Kemudian mari kita baca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 Ibrani pasal yang ke-10 masih. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan ayat ini mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa kita ini yang dimaksud dengan kita adalah mereka yang telah menerima pembasuhan. Mereka yang telah menerima pengudusan melalui air, melalui kehidupan yang baru. Dan ayat yang terakhir, ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Kalau kita percaya bahwa surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani adalah mereka dituliskan oleh karena khotbah Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, maka mereka ini, kita yang Rasul Paulus sebutkan adalah mereka jemaat pertama khususnya dari kalangan orang Ibrani yang sudah memiliki iman dan memiliki pengharapan kepada Yesus. Dan kalau kita mengaplikasikan kepada kita sekarang, maka siapa yang dimaksud ini adalah kita. Kita yang sudah punya keyakinan, percaya, iman, dan memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kira-kira inilah yang dimaksud dengan kita di dalam ayat inti kita pada saat ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan di dalam ayat tema kita juga mengatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang akan kita lakukan di sini? Baik, ekspresi yang panjang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ternyata hanya datang dari satu kata yaitu aphorontes. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini hanya muncul satu kali, ya, yaitu di dalam kitab Ibrani ini yang bisa diterjemahkan to direct one's attention without distraction, ya. Jadi mengarahkan kita punya perhatian tanpa ada halangan atau ada gangguan. Dan yang kedua adalah fix one's eyes. Jadi mana kita boleh melihat beberapa terjemahan bahasa Inggris. Salah satu contohnya New King James Version mengatakan, memberikan translation sebagai looking unto Jesus. Dan yang kedua, terjemahan yang lain mengatakan fixing our eyes on Jesus. Ya, jadi tidak sebenarnya terlalu jelas di dalam bahasa asli apa yang harus kita lakukan. Sebentar saya rasa nanti ada pembahasan khusus tentang mata yang tertuju kepada Yesus. Tetapi bisa dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa apa yang harus kita lakukan pada ayat yang kedua ini mengarah kepada aktivitas yang terjadi di ayat 1. Dan kalau kita bisa lihat tadi yang sudah disampaikan itu mengarah kepada perlombaan. Tetapi kalau kita baca baik-baik ayat 1 ini ada dua aktivitas yang terjadi di sana. Yaitu yang pertama adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Lalu yang kedua, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di sini sebenarnya Paulus sementara mengarahkan para pendengarnya untuk melakukan hal-hal ini, aktivitas ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, mari kita lihat aktivitas ini secara singkat saja. Yang pertama, ya, apa yang dimaksudkan dengan menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Nah, pada saat Paulus menjelaskan hal ini, kita harus tahu konteks apa yang sementara Paulus angkat di sini, yaitu konteks perlombaan. Ya, perlombaan. Dia katakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Nah, perlombaan apa?
Ya, kita punya pertanyaan penting di sini. Perlombaan apa yang Paulus maksudkan di dalam konteks ini? Nah, kata berlomba di sini dalam bahasa aslinya itu datang dari kata trekomen, yang artinya run. Jadi ini sebenarnya adalah lomba lari. Yang Paulus sementara bincangkan di sini adalah lomba lari, perlombaan lari. Nah, makanya perlu bagi mereka yang ingin mengikuti perlombaan ini harus meninggalkan beban, meninggalkan dia punya apa? Rintangan-rintangan yang ada. Kita dapat rasakan kalau kita berlari lalu ada beban, bisa jadi satu, kita tidak sampai tujuan, atau yang kedua, justru kita akan terganggu di dalam perlombaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang kedua yaitu berlari dengan tekun pada lomba yang diwajibkan. Nah, kata tekun di sini berarti daya tahan, endurance, ya, daya tahan di dalam berkompetisi. Nah, daya tahan di sini bukan berarti dalam posisi yang diam, tidak tergoyahkan, tetapi daya tahan yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah memiliki determinasi. Di dalam perlombaan lari ini harus ada determinasi, kebulatan tekad untuk mencapai sasaran. Saya kira ini penting untuk kita pahami sebelum kita lanjut kepada poin berikutnya. Ya, terima kasih pendeta. Mata yang tertuju kepada Yesus di dalam ayat 2 dari Ibrani pasal 12 tadi sangat erat hubungannya sudah disebutkan dengan ayat 1. Nah, di dalam perlombaan lari di mana mata dari atlet ini harus tertuju pada apa? Yaitu matanya harus tertuju kepada garis finish, tujuan akhir. Matanya tertuju kepada upah atau piala hadiah yang akan diperolehnya. Begitu pula dalam pertandingan iman kita. Mata, pikiran, fokus iman kita harus selalu tertuju kepada Kristus jika kita ingin mendapatkan kemenangan tiba pada garis akhir. Dalam Bible Commentary yang ditulis oleh Adam Clark, menyebutkan bahwa mereka harus menaruh semua harapan dan keyakinan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya penolong mereka dalam perlombaan iman ini. Bahwa mereka harus menganggapnya sebagai pemimpin, menganggap Yesus sebagai pemimpin mereka di dalam konteks ini, lalu kemudian mereka harus meniru teladan Yesus. Hanya dengan cara demikian kita boleh tiba di akhir dari garis finish perlombaan kita. Kalau pandangan kita beralih dari Yesus kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal duniawi, ini akan membuat kita kalah dan keluar dari pertandingan iman kita. Dan hal yang terburuk adalah kita kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal. Di dalam tulisan Ellen G. White, Early Writings, halaman 113 dan 114, mengajak kita semua sebagai berikut. Pandanglah pada Yesus. Ingatlah selalu Yesus bahwa dia adalah teladanmu dan engkau harus menapaki jejaknya. Pandanglah Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita, yang untuk sukacita yang disediakan di hadapannya. Yesus harus menanggung salib. Itulah lomba yang harus dia lalui. Dia menanggung salib. Dia mengabaikan rasa malu. Dia menderita. Dan ajakan bagi kita dari tulisan Ellen G. White adalah, marilah kita dengan senang hati menderita demi Yesus. Menyalibkan diri kita setiap hari dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus agar kita dapat mengambil bagian dengan dia di dalam kemuliaannya dan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, keabadian, dan hidup yang kekal. Ya, terima kasih pendeta. Lalu kemudian ada juga frase yang lain yang akan coba kita lihat di sini, yaitu apa yang dimaksud dengan kehinaan dan memikul salib. Kenapa harus demikian? Ya, kenapa Yesus harus mengalami kehinaan, lalu kemudian memikul salib? Nah, yang pertama kita harus pahami bahwa salib itu sendiri adalah kehinaan. Oleh karena contohnya seorang yang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia adalah seorang negarawan di dalam kerajaan Roma, dan dia katakan menggambarkan bahwa penyaliban itu sebagai hukuman yang paling kejam dan paling menjijikan. Dan dia menyarankan bahwa menyebut kata salib saja itu harus dijauhkan
bukan hanya dari tubuh warga negara Roma, dari pikirannya, dari matanya, dari telinganya. Oleh karena dia tidak bisa membayangkan kalau ada warga Roma yang pada akhirnya harus disalibkan. Nah, mengapa Yesus menderita atau mengalami penghinaan dan juga disalibkan? Oleh karena kita mundur kembali ke belakang, ya. Kita mundur kembali ke Taman Eden. Kalau kita lihat contoh Galati 3 ayat 13 sebelum kita ke peristiwa Taman Eden, apa sebenarnya yang layak diterima oleh Adam dan Hawa? Galati 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib itu, dia sebenarnya sementara mengalami kutuk. Nah, jadi dengan demikian ketika, mari kita sekarang lihat ke Taman Eden, ya. Ketika orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka kemudian mereka sadar, mereka telanjang, mereka tidak lagi ditutupi oleh cahaya kemuliaan Tuhan, dan pada saat itu mereka merasa malu. Emosi yang pertama terjadi pada waktu jatuh ke dalam dosa adalah malu, dipermalukan. Dan itulah sebabnya mengapa ketika Yesus berada di atas dunia ini dan dia disalibkan, dia juga harus mengambil shame, dipermalukan, dihina itu. Dia mengambil rasa malu, ketelanjangan akibat perbuatan dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang pertama diambil shame atau rasa malu itu, dia pakai kepadanya. Yang kedua, kalau kita lihat tadi bahwa salib itu menandakan kutuk. Ya, kalau kita baca cerita di kitab Kejadian, bahwa ketika orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka bukan hanya mereka yang menderita perubahan-perubahan, tetapi bahkan bumi pun dikutuk. Ya, ada hal-hal yang tidak pernah muncul, tapi kemudian harus muncul setelah jatuh ke dalam dosa. Nah sebenarnya siapa yang berbuat dosa, mereka lah yang harus menerima kutuk itu. Bukan tanah, bukan alam, bukan mempengaruhi binatang-binatang, tetapi sepertinya Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengambil kutuk yang harusnya diterima oleh Adam dan Hawa. Dan dengan demikian, itulah sebabnya mengapa sekarang kita mengerti bahwa mengapa dia mengambil kehinaan, shame, rasa malu itu, dan juga memikul salib. Oleh karena inilah dua hal yang selayaknya diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa pada waktu di Taman Eden. Baik, terima kasih pendeta. Nah sekarang kita akan datang kepada poin penting lainnya. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Apa beda orang benar dengan orang yang dibenarkan? Kalau kita datang kepada pengertian orang benar dan orang yang dibenarkan, maka kita perlu memahami apa yang dicatat di dalam perjanjian lama tentang standar orang yang disebut benar. Nuh contohnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh disebut orang benar karena dia bergaul dengan Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, mari kita buka di dalam Yeskeal pasal 18 ayat 5 dan 9. Yeskeal pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 dan 9 paling tidak memberikan sedikit definisi tentang siapa itu orang benar. Ayat yang ke-5, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi orang benar ini menurut ayat ini adalah orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Ditegaskan kembali di dalam ayat yang ke-9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dan berlaku setia, ialah orang benar. Orang benar kalau begitu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah prinsip-prinsip hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum-hukum Tuhan adalah prinsip yang harus dijalankan sehingga seseorang itu bisa disebut sebagai orang benar. Nah, masalahnya di sini adalah apa bedanya dengan orang yang dibenarkan? Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 menjelaskan satu fakta kepada kita bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya Paulus menunjuk fakta menarik bahwa di antara manusia tidak ada didapati seorang yang benar kecuali manusia Yesus Kristus.
Kenapa? Karena hanya manusia Yesus Kristuslah yang 100% dengan sempurna dapat menjalankan semua tuntutan-tuntutan dari prinsip kebenaran atau firman Allah atau hukum-hukumnya. Mari kita baca di dalam ayat lain. Di dalam kitab banyak sekali disebutkan bahwa oleh iman kita dibenarkan. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan orang yang dibenarkan? Orang yang dibenarkan adalah menurut pena inspirasi di dalam Christ Object Lesson halaman 311. Tetapi kata pembenaran ini diambil dari yang terjadi di pengadilan, dibenarkan. Dia katakan, ada pembela kita yang bangkit untuk berbicara untuk kepentingan kita. Daripada setuju penalti, kita mendapatkan penalti akan kematian karena dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang benar, kita sudah melanggar hukum Allah. Dia mempersembahkan hidupnya untuk mati bagi kita. Sambil juga mengakui bahwa memang tidak ada yang benar. Semua manusia diakui tidak ada yang menurut. Kemudian dia menunjuk kepada penurutannya yang sempurna. Instead of claiming our righteousness, he cover us with his own righteousness. Daripada gantinya menuntut kebenaran kita, dia melindungi kita, dia menutupi kita dengan kebenarannya sendiri katanya. Dan dia berdiri sebagai perwakilan kita, dia berdiri sebagai pengganti kita, dan oleh karena apa yang ditawarkan, maka kita sekarang diperhitungkan benar. Jadi orang yang dibenarkan adalah orang yang menerima penawaran atau jasa Kristus. Dan pada saat dia menerima jasa Kristus itu, dia akan diumumkan sebagai orang benar. Legal statusnya yang dulu adalah orang berdosa, sekarang berubah menjadi orang yang benar. Dan dia katakan, this is the meaning of justification by grace through faith. Roma pasal 3 ayat 21-26 menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kita manusia berdosa, tetapi kalau kita menerima anugerah Yesus, maka kita dapat dibenarkan. Dapat diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena standar kehidupan kita, tetapi karena penurutan yang sempurna dari Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan orang yang telah dibenarkan. Nah, kalau begitu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah semua orang harus mengalami proses pembenaran. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Kemudian setelah dibenarkan, setelah legal status kita yang dulunya orang berdosa berubah menjadi orang benar, diperhitungkan sebagai orang benar. Walaupun tidak secara otomatis, kita perlu berusaha untuk hidup dalam standar ilahi, kemudian kita akan hidup sebagai orang benar. Jadi mari kita mengalami proses pembenaran, di dalamnya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akan disebut sebagai orang benar, orang yang selalu memenuhi tuntutan ilahi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita untuk memenuhi semua tuntutan hukum-hukum Allah. Terima kasih pendeta. Dalam pelajaran kita mempelajari tentang iman dalam hubungannya dengan orang benar. Berulang-ulang kali kita mendengar Paulus berkata sebagai berikut, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 38. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab sehubungan dengan topik ini adalah, apakah orang benar atau orang yang dibenarkan yang punya iman? Pada bagian yang pertama kita sudah mendengarkan penjelasan tadi bahwa sehubungan dengan orang benar adalah orang yang hidupnya sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 1 ayat 1-6, orang yang hidupnya dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada bagian yang kedua, kita sudah bahas tadi, tapi saya sedikit menambahkan mengenai orang yang dibenarkan atau orang yang justified. Orang yang dibenarkan itu adalah orang yang tadinya dia pendosa, orang yang bersalah, namun oleh pertolongan kuasa Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya dan sambutannya akan kasih karunia Yesus, si pendosa ini menerima keselamatan, dosanya diampuni, hidupnya dibenarkan dan disucikan. Dan tadi sudah kita ikuti definisi dari
pembenaran atau justifikasi, yaitu satu tindakan yang secara legal di mana seorang manusia berdosa dinyatakan tidak bersalah, dia dinyatakan benar oleh Allah karena dosanya diampuni dan tidak diingat lagi, dan dia tidak disebut sebagai anak atau orang berdosa, tetapi disebut sebagai anak Allah. Semua orang benar harus melalui proses pembenaran. Sekali lagi, kita ingat prinsip ini, bahwa semua orang yang disebut sebagai orang benar harus melalui proses pembenaran. Jadi, ketika kita kembali kepada pertanyaan yang sudah ditanyakan di atas tadi, apakah orang benar atau orang yang dibenarkan yang mempunyai iman? Jawabannya adalah sebagai berikut. Baik orang benar maupun orang yang dibenarkan harus memiliki iman. Awal dari perjalanan kerohaniannya adalah ketika dia di-justify, dia dibenarkan. Dan sesudah dia benarkan, hidupnya di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, dia memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka orang itu dapat disebutkan sebagai orang benar. Baik, terima kasih. Kita masih mendiskusikan tentang iman ini, dan memang ada beberapa contoh yang diangkat, yaitu ada Musa, Abraham, dan Rahab. Nah, ada kesan sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Nah, pertanyaannya, apakah iman sebagai pemberian ilahi yang sudah dibahas oleh Pendeta Gosal tadi, itu hanya bagi orang-orang tertentu yang terpilih, yang dipilih oleh Allah? Nah, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang harus kita analisa sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, iman itu sangat esensial di dalam upaya orang berdosa mencapai atau menerima keselamatan. Ya. Nah, jika iman itu adalah pemberian Allah, karena tadi kita sudah belajar bahwa tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Kita terima keselamatan itu juga oleh apa? Oleh iman. Jadi itu ada hubungan yang sangat erat dengan keselamatan. Nah, jika iman itu adalah pemberian Allah secara terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu saja, maka implikasinya adalah keselamatan itu adalah pilihan Allah. Tuhanlah yang memilih siapa yang dia selamatkan dan siapa yang tidak akan dia selamatkan. Dan dia tidak menawarkan itu kepada semua orang. Itu adalah implikasi dari kalau kita percaya bahwa karena iman itu pemberian Allah, berarti dia hanya memilih beberapa orang saja. Nah, sebenarnya pandangan ini bukan hal yang baru. Kita kenal di dalam dunia kekristenan, dalam teologi, yaitu pandangan 5 pandangan Calvinisme yang saya akan coba ungkapkan satu demi satu, dan mengapa saya percaya bahwa apa yang dipercaya ini adalah sebenarnya tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak Allah dan juga ajaran Alkitab. Ajaran 5 poin tentang ajaran Calvinisme ini dapat disingkatkan dalam sebuah akronim, yaitu TULIP, ya. TULIP, TULIP. T yang pertama itu adalah total depravity. Artinya, ini menyatakan bahwa manusia itu bejat secara moral dan sangat total. Artinya manusia, oleh karena jatuh ke dalam dosa, sama sekali tidak punya kuasa untuk melakukan, bahkan membuat pilihan untuk merespon kepada Allah pun dia tidak punya kuasa sama sekali. Dia tidak bisa percaya kepada Yesus dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Sampai di sini, sampai pada titik ini, sepertinya ini saya sepakat dengan pandangan Calvinisme. Tetapi mereka terus, yaitu yang kedua, setelah total depravity, yang kedua, U, itu adalah unconditional election. Artinya pemilihan yang tidak bersyarat. Artinya apa? Ini mengajarkan bahwa dari permulaan zaman, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah menetapkan dan memilih orang-orang tertentu untuk selamat, masuk sorga, dan orang yang lain untuk binasa, masuk neraka. Dan pemilihan ini semata-mata oleh karena kehendak dan kedaulatan Allah. Sama sekali manusia tidak ada andil di sini. Nah, jadi ini yang kedua, unconditional election, ya, bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Siapa saja yang dia pilih sesuai dengan kehendaknya, sama sekali tidak ada andil dari manusia. Lalu yang ketiga, yaitu huruf L itu, ya, TUL. L itu adalah limited atonement, artinya penebusan yang terbatas. Menurut ajaran ini bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib,
untuk menebus dosa manusia, sepertinya sebetulnya dia tidak melakukan hal itu untuk menebus dosa semua manusia di dunia ini, tetapi penebusan ini hanya untuk menebus orang-orang pilihan saja. Itu sebabnya ini disebut sebagai limited atonement atau penebusan yang terbatas, ya. Jadi Yesus tidak mati untuk semua orang, hanya kepada orang-orang yang dia pilih saja. Lalu yang berikut, TULI. I itu adalah irresistible grace, artinya kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Artinya di sini adalah pada waktu Allah mau menyelamatkan seseorang dan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang itu, maka orang itu tidak bisa menolak. Karena ini adalah kedaulatan, sovereignty of God. Dengan demikian orang itu akan bertobat, dia akan diselamatkan dan rencana Allah akan tergenapi. Jadi dia sama sekali tidak bisa menolak kasih karunia daripada Allah. Nah, lalu yang berikut adalah perseverance of the saints. Ini yang P, yang terakhir. Artinya ketekunan orang kudus. Ini mengajarkan bahwa sekali orang itu menjadi orang Kristen yang sejati dan diselamatkan, dia tidak akan pernah berhenti menjadi orang Kristen, dia tidak akan bisa murtad, dan dia tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya. Once saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi dia tidak ada kuasa untuk melepaskan diri. Ada hubungan dengan yang tadi, irresistible grace. Jadi inilah pandangan Calvinisme. Dan itulah sebabnya mereka yang percaya kepada hal ini, atau seperti pertanyaan tadi, maka ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat esensial. Pertanyaan, bisakah Tuhan, mengapa kita terjadi dualisme? Ini oleh karena ketidakmampuan kita untuk memahami kedaulatan Allah dan free will atau kebebasan untuk memilih. Kita berpikir bahwa kalau manusia itu bebas untuk memilih, maka di mana kedaulatan? Tuhan tidak berdaulat. Nah, jadi oleh karena inilah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita ini bisa orang yang bebas, makhluk yang bebas, kalau Tuhan sudah memilih kita? Nah, bisakah Tuhan menciptakan sebuah alam semesta di mana semua makhluk secara otomatis sudah diprogram, pre-wired ya, untuk mencintai Dia? Secara logika, ya, karena Allah tidak terbatas. Tapi secara teologi dan secara praktikal, Tuhan tidak mungkin memaksa makhluk yang Dia ciptakan dengan kebebasan ini untuk terpaksa mencintai Dia. Oleh karena sesuatu yang dipaksa, itu bukan cinta. Ya. Cinta itu adalah cinta ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi. Kalau kita diprogram, maka itu berarti bukan cinta. Dengan demikian, kalau begitu pertanyaannya, apakah Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan selamat dan siapa-siapa yang akan binasa? Jawabannya adalah iya. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu dari awal sampai akhir. Oleh karena Dia dibawa di atas waktu. Kita manusia, kita berada di bawah ruang dan waktu. Tetapi Allah itu di luar ruang dan waktu. Itu sebabnya Dia tahu dari awal sampai akhir. Tetapi kemahatauan Allah tidak berarti Dia menentukan siapa yang akan selamat dan siapa akan binasa. Jadi apakah kebebasan memilih berarti kita merendahkan kedaulatan Allah? Apakah free will itu merendahkan sovereignty of God? Jawabannya tidak. Allah itu sangat berdaulat. Bahkan di dalam kebebasan memilih kita pun Dia masih bisa melakukan kehendaknya. Di dalam kebebasan memilih kita pun Dia dapat melakukan kehendaknya. Nah, mungkin analogi yang bisa saya sampaikan sebelum saya kunci adalah seperti pertandingan bola, ya, seperti pertandingan bola. Ada orang yang oleh karena pengalaman, oleh karena pengetahuannya, oleh karena dia membaca statistik antara dua tim, dia bisa memprediksi hasil daripada pertandingan bola itu. Nah, hanya karena hasil pertandingan itu terjadi seperti yang dia prediksi, maka bukan berarti bahwa dia yang menentukan pergerakan dari 22 pemain yang ada di dalam lapangan. Bukan demikian, ya. Tapi oleh karena pengalamannya, pengetahuan tentang statistik, berapa kali mereka bertemu, lalu kemudian kemampuan individual dari pemain-pemain yang ada di dalamnya, membuat dia bisa memprediksi. Nah, Allah tidak memprediksi, oleh karena
Masa depan adalah sebuah realita. Dia bisa melihat masa depan nyata seperti dia melihat apa yang terjadi hari ini. Itu sebabnya sekali lagi, kemahatauan Allah tidak berarti bahwa dia menentukan siapa yang selamat dan akan binasa. Saya mau baca 2 ayat saja, sayang waktu kita terbatas, untuk kita menangkal atau menjawab paham Calvinisme ini. Yang pertama, saya mau baca di dalam 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat mengatakan, 1 Timotius 2 ayat 4. Saya baca dari ayat 3 supaya kita dapat konteksnya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi apa kehendak Tuhan? Semua orang diselamatkan, semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki supaya semua orang bisa diselamatkan. Lalu yang kemudian 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua, ayat yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia katakan, kita di sini adalah orang-orang percaya, tentu saja yang dimaksud oleh Yohanes, atau orang-orang yang membaca kitabnya, ya, para pembaca dari kitab surat 1 Yohanes. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di sini kita lihat bahwa kematian Yesus itu tidak, penebusan Yesus itu tidak terbatas kepada beberapa orang saja. Tetapi penebusan itu adalah untuk disediakan untuk semua orang. Tetapi kalau ada orang yang binasa, ada orang yang selamat, itu bukan oleh karena Allah yang memilih, tetapi itu tergantung respon semua orang. Ya. Jasa untuk keselamatan disediakan untuk semua orang. Tetapi siapa yang menerima itu, barang siapa percaya, kepada mereka lah jasa itu membawa manfaat untuk keselamatan. Jadi itulah mengapa kita percaya bahwa hubungan dengan iman itu ada unsur respon manusia. Dan ketika kita merespon, maka Tuhan mengembangkan iman itu, karena iman itu punya takaran. Dia punya waktu untuk berkembang. Tetapi kemauan, sebagaimana yang ditulis dalam Filipi pasal 2, ayat 12-13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Betul, Tuhan yang taruh itu di dalam hati kita. Tetapi andil kita hanyalah apa? Merespon akan panggilan Tuhan. Saya pikir itulah penjelasan saya sehubungan dengan pertanyaan ini. Nah, sekarang pendeta adalah pertanyaan tentang apakah kita juga punya kesempatan untuk terpilih dan diberikan iman? Jawabannya adalah sudah pasti iya. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah betul bahwa Tuhan menginginkan semua orang selamat. Namun, kenyataannya kesempatan ini tidak memberi keleluasan kepada semua orang selamat. Kenapa? Karena banyak juga yang merespon dengan cara yang negatif atau tidak mau percaya kepada panggilan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita supaya kita boleh menerima panggilan untuk diselamatkan dan memiliki iman kepadanya? Sebenarnya, pena inspirasi mengatakan bahwa keselamatan adalah sepenuhnya sebuah pekerjaan kasih karunia yang tidak bisa diupayakan. Itu datangnya dari Tuhan. Dan itu dipenuhi oleh karena Yesus Kristus. Serta ditawarkan melalui Injil kepada semua orang. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-14, pekabaran 3 malaikat, maka Injil itu dikabarkan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Artinya, penawaran tentang keselamatan itu menjadi milik semua orang. Jadi termasuk kita juga memiliki chance untuk menerima panggilan dan memiliki iman. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya mau menjawabnya dengan mengambil satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau tadi merespons, kalau sekarang ini adalah menerima. Jadi tugas kita bagaimana supaya kita bisa mendapat bagian terpilih dan memiliki iman adalah menerima dia, dan dengan menerima dia kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita juga adalah ahli-ahli waris kerajaan surga dengan upahnya adalah hidup yang kekal. Jadi kita semua memiliki chance, dan yang paling penting adalah mari kita menerima dia dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Baik,
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita mengembangkan iman. Ya, di dalam pelajaran sekolah sahabat saya ingin mengangkat ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan iman kita. Hal yang pertama adalah ketekunan. Ya, jadi iman itu tidak dapat berkembang tanpa adanya ketekunan. Kita bisa baca Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Ya, sebab itu kamu memerlukan ketekunan. Ya, penting kita memiliki ketekunan, sama yang sudah dijawab tadi oleh pendeta Jacob, bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 38. Kemudian poin yang kedua adalah untuk menumbuh kembangkan iman, kita perlu percaya akan janji Tuhan dan juga apa yang dilakukan Tuhan di masa yang lalu. Contoh sederhana adalah kehidupan dari Abraham. Ketika dia dimintakan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia melakukan itu dengan iman karena apa yang sudah dia lihat di belakang. Dia pernah melihat bahwa Ishak itu lahir dalam situasi yang sangat-sangat tidak mungkin. Nah, dia percaya juga pada saat itu kalau Tuhan mau dia mengorbankan Ishak, Tuhan akan melakukan sesuatu pada janjinya walaupun situasi tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu untuk mengorbankan hal-hal yang sementara. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 24-25 tentang Musa, dia menolak untuk disebut putri Firaun. Artinya dia menolak semua tawaran-tawaran yang ada yang bersifat sementara karena memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ya, dia korbankan semuanya itu. Kalau kita mau iman kita ditumbuh kembangkan, kita harus memiliki sifat mengorbankan hal-hal yang bersifat sementara. Dan yang terakhir, yaitu pengalaman bersama dengan Yesus. Tadi kalau kita sudah belajar iman itu adalah pemberian dari Yesus, maka sudah dapat dipahami jika iman itu juga akan dikembangkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, ayat tema kita mengatakan bahwa Yesuslah yang akan menyempurnakan iman kita. Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan saya ingin untuk melanjutkan apa yang sudah dinyatakan oleh pendeta Gosal tadi, Ibrani 12 ayat 2, bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pertanyaan terakhir kita mengakhiri diskusi adalah bagaimana cara Yesus menyempurnakan iman kita? Saya ada satu cerita di sini, seorang dokter gigi berusaha untuk menjelaskan kepada pasiennya yang bertanya tentang bagaimana dia dapat menyelesaikan pembuatan gigi itu dengan sempurna, dengan baik, sehingga pasiennya dapat memiliki tampilan gigi yang kelihatan sempurna. Karena gigi yang akan dibuat adalah gigi palsu. Dokter ini berkata, saya tidak pernah punya masalah dengan membuat mahkota atau bagian atas gigi yang dikembalikan yang setelah dibuat di laboratorium itu kepada saya. Jika saya mengirim mereka pekerjaan yang sempurna, pekerjaan yang baik, mereka akan mengirimkan kepada saya mahkota yang sempurna. Dokter gigi ini tidak khawatir dengan hasil akhirnya. Dia fokus melakukan pekerjaan terbaik yang bisa dia lakukan. Dan kalau kita tahu bahwa yang melakukan pekerjaan yang baik itu adalah Yesus, yang adalah Allah yang sempurna, maka kita tidak perlu khawatir dengan hasil dari perjalanan iman kehidupan kita jika kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Dengan cara yang sama, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu khawatir tentang apakah karakter kita, masalah pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, perbuatan kita, apakah itu akan cukup baik pada akhir dari kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Di mana tugas kita adalah mari kita bertanding dalam pertarungan iman yang baik. Sebagaimana ajakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Pada kenyataannya Pastor Gosal, bahwa Musa, dia itu bukan seorang yang sempurna. Dia seorang pembunuh. Tetapi Tuhan tidak melihat kepada
kesalahannya ketika dia beriman kepada Yesus dan dia mendapatkan pembenaran, justifikasi, dia menganggap sebagai seorang pahlawan iman. Bagaimana dengan Yakub, Pendeta Widodo? Yakub adalah seorang pendusta. Tetapi Tuhan tidak melihat kelemahan kegagalannya sebagai seorang yang berdusta. Tapi Tuhan menganggap dia sebagai orang yang benar. Itulah sebabnya marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia yang mengawali, dia yang juga menyempurnakan iman kita. Dia akan mengakhiri pertarungan iman kita dengan baik. Iman seperti itu yang Yesus inginkan agar supaya kita miliki. Dia menyebutkan bahwa biarlah kita memiliki iman agar supaya kita boleh mendapatkan satu kehidupan yang seturut dengan kehendaknya. Karena dia yang akan menyelesaikan pekerjaan yang baik yang telah dimulainya dalam Filipi 1 ayat 6. Tanpa iman adalah mungkin untuk merasa tersesat. Bahkan sebelum kita mulai, kalau kita tidak ada iman, kita akan ada keraguan-raguan. Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Seperti yang Yesus katakan, Tuhan ingin, Bapa ingin agar kita memiliki iman kepada Yesus yang telah diutus oleh Bapa kepada kita di dalam Yohanes 6 ayat 29. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pertumbuhan iman. Walaupun dalam kekurangan kita, apabila kita percaya kepadanya, Dia akan menyempurnakan kita. Dan bukan itu saja, kita terajak di dalam perjalanan iman kita untuk setia kepada Tuhan. Tidak mudah mengarungi perjalanan iman kita. Sama seperti Yesus, dia harus melalui pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan biarlah kita boleh mengambil bagian dalam pergumulan iman kita. Agar supaya sebagaimana Yesus dimuliakan, kita juga akan dimuliakan bersama dengan dia. Mencapai garis akhir masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena pelajaran ini mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami bersyukur oleh karena Tuhan mengajak kami untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena ketika kami memiliki iman kepada Yesus Kristus, menyambut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, maka Tuhan akan menjustify kami. Tuhan akan membenarkan kami dan menuntun kami, kehidupan kami, perjalanan dan pertarungan iman kami untuk mendapatkan kemenangan, dan pada akhirnya ketika kami setia, kami boleh dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, mendapatkan upah, pahala yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, biarlah kami semua, pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini, boleh diberkati dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, dan kerinduan kami semua boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau sudah memimpin acara diskusi kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk pengampunan akan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan dan pembenaran yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.